Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Yustika Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi praktikum sensor dan aktuator modul 7 yang berjudul sensor induktif. Nah, di sini saya menggunakan uh, aplikasi Proteus sebagai simulatornya, dan saya memutuskan untuk menggunakan sensor induktif dengan tipe LMP 91300. Nah, ini karakteristiknya ini mengikuti yang ada di modul di GIACH 1750, di mana induktansinya adalah 1 mH, perubahan induktansinya adalah 7 mikrohenry di bawah cakram, lalu tegangan outputnya di bawah cakram adalah 6,9 mV, sedangkan perubahan tegangan outputnya adalah 2 mV. Nah, jadi pada praktikum ini ada dua percobaan. Yang pertama adalah percobaan pengukuran tegangan output sensor induktif, yaitu tegangan saat slot cakram itu tepat berada di atas induktor, dan seharusnya kalau sesuai dengan datasheet ini akan tegangan output sensornya maksimumnya adalah 6,9 mV. Namun karena di modul di GIACH itu di modul praktikum itu ada amplifikasi sebesar 1000 dengan gain 1000, maka seharusnya tegangan yang terukur oleh moving coil meter atau voltmeter itu adalah 6,9 volt. Lalu pengukuran yang kedua adalah pengukuran kecepatan rotasional motor DC yang dilakukan oleh sebuah timer atau counter. Jadi timer counternya akan menghitung pulsa revolusi dari si cakramnya yang digerakkan oleh motor DC, lalu ditampilkan. Nah, ini kecepatan rotasionalnya itu divariasikan dengan tegangan input 2 volt, 4 volt, 7 volt, dan 10 volt. Seperti itu. Nah, nanti dilihat linearitas antara tegangan input dengan kecepatan rotasional motor DC-nya. Nah, di sini mungkin saya bisa mulai menjelaskan rangkaiannya. Nah, karena keterbatasan library Proteus, di sini saya tidak menggunakan sensor induktif, karena memang tidak ada, namun saya menggunakan beberapa non-inverting amplifier sebagai pengamplifikasi tegangan baterai di sini yang 2 volt ini. Nah, jadi di sini ada dua rangkaian non-inverting. Yang pertama ini rangkaian pertamanya ada dua rangkaian non-inverting. Nah, ini fungsinya adalah menghasilkan tegangan yang merepresentasikan kecepatan rotasional motor DC. Jadi tegangan ini nanti akan dibaca oleh pin ADC0. Ini adalah penghasil tegangan input motor DC-nya dari 2 volt hingga 10 volt. Nanti kita atur dengan gain dari non-inverting amplifier yang pertama ini. Lalu ini output dari rangkaian ini masuk ke pin ADC0 untuk dibaca, lalu dihitung oleh microcontroller untuk mendapatkan kecepatan rotasional motor DC, lalu baru nanti ditampilkan ke LCD ini. Lalu sedangkan yang rangkaian amplifier kedua di sini adalah sama dua buah non-inverting amplifier, namun fungsinya berbeda. Dia ini akan menghasilkan tegangan output pengukuran tegangan output maksimum dari sensor induktif. Jadi saat slot cakram itu berada tepat di atas induktor sensor. Nah, sehingga tegangan outputnya nanti akan konstan, tidak berubah-berubah, karena ini hanyalah satu pengukuran saja, mengukur tegangan output maksimum dari sensor induktifnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, seharusnya tegangan output maksimum sensor adalah 6,9 mV, namun karena dengan amplifikasi 1000 oleh amplifier yang digunakan, maka seharusnya tegangan terukur oleh voltmeter atau moving coil meter adalah 6,9 volt. Nah, nanti pun ini akan tegangannya ditampilkan di LCD di baris pertama, sedangkan di baris keduanya akan menampilkan kecepatan rotasional motor DC. Seperti itu. Mungkin bisa kita atur dulu ini gain-nya supaya 1, sehingga tegangan input motor DC-nya adalah 2 volt dulu. Ya, mungkin bisa langsung saya mulai simulasinya. Nah, ini yang pertama di baris 1 ini ada Vmax. Vmax itu artinya tegangan output maksimum sensor 7 volt, tapi sebenarnya di spesifikasi datasheet-nya adalah 6,9 volt. Jadi ada deviasi 0,1 volt. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah F adalah frekuensi rotasi atau kecepatan rotasional motor DC yang dinyatakan dalam satuan revolusi per second. Nah, di sini ada nilai 50,07 revolusi per second. Itu sekitar 50 revolusi per second untuk tegangan input 2 volt. Nah, selanjutnya untuk tegangan input 4 volt, ini gain-nya saya naikkan menjadi 2 kali lipat. Nah, ketika saya play, yang muncul adalah frekuensi rotasi 100,15 revolusi per second. Tegangan ini pun akan tetap pada pengukuran berapapun, karena memang ini hanya satu pengukuran seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Nah, ini 100,15 revolusi per second, jadi hampir dua kali tegangan yang pertama. Hampir dua kali kecepatan rotasional motor DC untuk tegangan input yang pertama, yaitu 2 volt. Nah, oke, selanjutnya untuk pengukuran yang kedua, ini adalah tegangan inputnya adalah 7 volt, sehingga ini bisa saya atur ke gain 3,5. Oke, kita lihat seharusnya frekuensi rotasi yang timbul sekitar 175 revolusi per second. Nah, ini yang tampil adalah 174,89 revolusi per second dengan tegangan maksimumnya adalah 7 volt. Selanjutnya yang terakhir untuk tegangan input motor DC sebesar 10 volt, maka gain-nya akan saya atur untuk 5 kali. Ini oke, bisa saya play. Ya, seharusnya 250 revolusi per second, tapi di sini yang ditampilkan adalah 249,87 revolusi per second. Jadi ada sedikit deviasi. Nilai-nilai inilah yang nanti akan diplot ke grafik dan diolah untuk membandingkannya dengan fungsi transfer kecepatan rotasional dari motor DC yang saya gunakan. Nah, itu akan dibahas nanti lebih lanjut pada laporan akhir. Nah, saya rasa presentasi saya cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.